warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Amanah sebagai fasilitator saya, dan juga yang saya hormati Bapak Muhammad Ihsan sebagai pengajar praktik saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sisin Hasina Nasiba, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Nah, sebelumnya perkenalkan juga di sebelah kiri saya ada rekan saya Bapak Dadang Setiawan, merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kesamana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahap pertama dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi bersama rekan sejawat saya. Mari kita simak video selengkapnya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya sebenarnya 3 hari yang lalu saya dengan Bapak kan sudah berbincang sekilas ya mengenai kegiatan pada hari ini. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyampaikan kepada Bapak bahwa saya sebagai calon guru penggerak ini akan ada sebuah tugas dari program guru penggerak untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, alhamdulillah ya, pada 3 hari yang lalu Bapak sudah siap, sudah menyetujui untuk melakukan atau Bapak untuk di supervisi ya, untuk melakukan supervisi di kelas Bapak sendiri. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam supervisi akademik. Yang pertama ada tahap observasi, yang kedua ada tahap observasi, dan yang ketiga ada tahap pasca observasi. Pada kesempatan ini kita akan melakukan tahap pra-observasi. Nah, tahap pra-observasi ini merupakan percakapan yang dilakukan sebelum observasi dimulai dengan tujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dengan yang akan disupervisi. Kemudian tahap kedua yaitu observasi sendiri, yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di dalam kelas yang dilakukan oleh supervisor. Dan yang ketiga ada tahap pasca observasi. Tahap pasca observasi ini tahap yang dilakukan setelah observasi dilakukan yang terkait dengan mungkin hasil dari data observasi, kemudian nanti menganalisis datanya, ada umpan balik, dan juga rencana pengembangan kompetensi yang nantinya bertujuan untuk memberikan perbaikan ke depannya. Pada siang hari ini kita akan melakukan tahap pertama, yaitu tahap praobservasi. Diharapkan di sini nanti Bapak dengan saya bisa berdiskusi, bisa bertukar pendapat, dan nantinya juga mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik ya, yang tentunya nanti bisa mengembangkan pembelajaran yang khususnya berpusat pada murid. Nanti juga supaya dari kegiatan praobservasi ini kegiatan supervisi nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Ketika nanti Bapak sudah besok ya, kita sudah sepakati bahwa supervisinya atau observasinya akan dilaksanakan besok selama 2 jam pelajaran. Bapak jangan merasa terbebani atau merasa canggung ketika saya berada di dalam kelas Bapak, karena tujuan utama dari supervisi ini adalah untuk mengembangkan kompetensi diri seorang pendidik, tentunya untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan nanti juga saya meminta Bapak untuk tidak merasa keberatan apabila nanti ketika observasi atau supervisi nanti saya melakukan catatan-catatan ya, melakukan pencatatan yang terjadi ketika supervisi di kelas Bapak besok. Terima kasih Bapak. Nah, untuk membuka percakapan pada hari ini, kira-kira apa nih harapan Bapak dari percakapan praobservasi pada siang hari ini? Harapannya dari para observasi, yang pertama pas pelaksanaan nanti supervisi tidak ada hambatan, yang kedua adanya bentuk diskusi atau tukar pendapat baik dari supervisor maupun dari siswa yang akan supervisi, yang ketiga adanya perbaikan cara mengajar nanti saya di kelas.
Jadi harapan Bapak dengan saya itu hampir sama ya, ingin adanya diskusi, tukar pendapat, kemudian supaya nanti pembelajaran atau supervisi besok berjalan dengan lancar dan nanti ada perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya gitu ya. Nah, kira-kira materi yang sudah dipersiapkan untuk supervisi besok mengenai apa nih? Materi yang akan disampaikan sesuai dengan besok itu materi yang saya mengenai drama, tentang drama. Jadi yang akan disampaikan besok materinya mengenai drama ya. Nah, mungkin materinya kalau dilihat dari judulnya sendiri itu materi yang sangat menarik sekali ya untuk murid-murid itu sendiri. Nah, dari materinya pasti ada tujuan lah ya, tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran besok. Nah, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk kegiatan supervisi besok? Tujuan pembelajaran yang dicapai yang pertama, siswa dapat mengerti, memahami apa itu drama. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai itu siswa dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik dari drama itu sendiri. Jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami apa itu atau pengertian dari drama itu sendiri dan juga bisa mengetahui ya unsur-unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik dari sebuah drama. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, area apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Area yang ingin dikembangkan yang pertama itu mengenai kenyamanan belajar siswa, yang kedua potensi sosial emosional belajar siswa, dan yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Karena kan sebagaimana kita ketahui bahwa setiap siswa itu punya potensi dan belajar masing-masing. Makanya saya sering mengetahui pembelajaran yang berdiferensiasi yang dilakukan saya pada waktu pembelajaran. Dan yang terakhir itu mengenai budaya positif di kelas yang akan diterapkan, berpengaruh pada karakter atau tidak. Jadi sangat bagus sekali ya area yang ingin dikembangkannya. Yang tadi yang pertama ingin memberikan kenyamanan kepada murid di kelas, kemudian ada pembelajaran diferensiasinya juga, kemudian pengembangan sosial emosional dan juga budaya positifnya. Nah, apa nih yang sudah dipersiapkan besok oleh Bapak untuk supervisi besok? Persiapan yang sudah disiapkan pertama itu perangkat pembelajaran bentuk FPP, yang kedua media pembelajarannya, yang ketiga itu bahan ajar. Dan ini diperlukan supaya kelas-kelas pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Itu sudah siap sekali ya dari mulai FPP-nya, itu medianya dan juga bahan ajarnya sudah dipersiapkan dengan baik sekali ya. Nah, dari media FPP yang sudah dipersiapkan, dilihat dari FPP itu sendiri, strategi apa yang digunakan untuk pembelajaran besok berhubungan dengan tadi yang FPP yang sudah dibuat. Strateginya itu yang pertama strategi dalam pembelajaran yang pertama diskusi kelompok, yang kedua adanya pembelajaran konseptual, itu pembelajaran langsung praktek drama yang mesti ditampilkan oleh siswa, dan siswa nanti akan mengamati drama tersebut yang akan ditampilkan perwakilan beberapa rekannya. Oh, jadi nanti strateginya ada pembagian murid-murid itu berdiskusi secara berkelompok, kemudian ada praktek secara langsung ya, nanti mungkin gambar kerjanya ya. Nah, dari tadi diskusi kelompok, pengelompokannya itu sendiri Pak, nanti untuk besok Bapak akan mengelompokkan muridnya seperti apa? Pengelompokan muridnya itu sebagaimana tadi dalam tujuannya bahwa siswa itu kan berdiferensiasi dan nanti dalam pengelompokannya itu berdasarkan profil belajar siswa. Ada yang tipenya visual, kinestetik, dan auditorial. Jadi pengelompokannya berdasarkan profil belajar tersebut. Karena kan kemampuan siswa berbeda-beda gaya profil belajarnya. Dan ini profil belajar ini kan udah ditetapkan waktu-waktu yang lalu. Makanya pas besok itu udah langsung berdasarkan kelompok tipe belajar masing-masing. Jadi sebelumnya sudah ada pemetaan ya. Jadi untuk besok tinggal dikelompokkan berdasarkan minat mungkin ya, minat profil persiapannya. Apakah murid tersebut lebih bergaya belajar condong ke video, audio, visual ataupun kinestetik gitu ya. Kalau untuk prakteknya sendiri Pak, apakah semua kelompok itu mempraktekkan drama yang sama atau seperti apa? Kalau prakteknya kalau melihat waktu itu banyak waktu tidak memungkinkan praktek semua. Jadi itu ada perwakilan saja dari beberapa orang untuk mengamati drama yang ditampilkan.
dan nanti masing-masing kelompok mengamati apa yang ditampilkan oleh rekannya tersebut. Jadi perwakilan dari semua ditampilkan. Iya, jadi perwakilan dari kelompok ya untuk tampil ke depan. Itu sangat ingin sekali, sangat menarik sekali. Saya ingin segera besok untuk melihat ya kegiatan pembelajaran besok mengenai drama tersebut. Pasti anak-anak akan tertarik atau akan senang sekali terhadap pembelajaran pada besok ini ya. Nah, tadi sudah dipersiapkan mulai dari FPP-nya, bahan-bahannya, media pembelajarannya juga. Nah, kira-kira ada nggak yang Bapak ingin tambahkan dari persiapan-persiapan yang tadi? Persiapan yang lainnya yang perlu ditambahkan juga, yang pertama persiapan mental siswa juga. Karena mungkin pas pembelajaran beda dengan pelajaran biasa dengan adanya supervisi, adanya guru lain yang terlibat untuk belajar di pembelajaran mereka. Yang kedua, sarana juga perlu dipersiapkan mulai penataan ruangan segala macamnya. Ya, hal non teknis juga itu perlu dipersiapkan selain faktor murid, faktor siswa juga non teknis. Jadi mungkin akan dipersiapkan juga kalau untuk administrasinya sudah siap ya Pak, mungkin tapi harus juga dipersiapkan dari siswanya, mental siswanya itu sendiri dan persiapan sarana atau non teknisnya ya supaya pembelajaran besok berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira untuk nanti supaya besok berjalan dengan lancar, ada nggak pihak yang bisa Bapak minta bantuan supaya supervisi besok dalam persiapannya bisa maksimal? Dalam supervisi yang perlu saya minta atau daya dukung yang diperlukan oleh saya, pertama ini nanti saya akan konsultasi dulu dengan bapak kepala sekolah, dan ini sebetulnya udah sih untuk pelaksanaan ini dengan bapak kepala sekolah minta izin supervisi ini. Yang kedua, daya dukung yang diinginkan yang pertama bukan sarana, dan yang ketiga yang perlu diminta bantuan yang pertama lokasi akademik, dan yang ketiga rekan-rekan guru yang satu rukun, terutama yang sudah senior dan berpengalaman, misalnya Bapak Jakaria, supaya nanti kedepannya saya dapat berkonsultasi dengan beliau. Bisa saja beliau kan menerapkan metode tersebut, ada metode yang lebih bagus daripada metode yang saya terapkan sekarang. Jadi akan adanya koordinasi terlebih dahulu mungkin ya Pak dengan kepala sekolah itu sendiri, dengan lokaseknya, ataupun akan meminta bantuan dari guru yang satu rukun dengan Bapak mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai strategi yang mungkin beliau pernah lakukan yang sudah berjalan dengan lancar ya. Seperti itu. Nah, kapan nih kira-kira rencana ini akan dilaksanakan oleh Bapak? Secepatnya supaya ini berjalan, saya akan menindaklanjuti yang tadi diminta. Kalau yang bapak kepala sekolah udah jauh-jauh udah dilaksanakan, dan untuk yang lainnya secepatnya juga saya berkoordinasi dengan semua lokasek dan yang rekan-rekan guru yang lainnya. Ya, jadi akan segera dilaksanakan karena supervisinya juga besok ya Pak, jadi memang harus segera dilaksanakan. Nah, kira-kira apa nih komitmen Bapak dari rencana Bapak ke depannya? Komitmen saya sendiri setelah adanya supervisi, mudah-mudahan ke depannya saya dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang kedua dapat menerapkan KSE dalam pembelajaran, dan yang ketiga komitmennya mudah-mudahan dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga apa yang cita-citakan murid tersebut dapat tercapai. Sangat bagus sekali ya komitmennya, mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Bapak ini bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya harus ada dukungan dari berbagai pihak di sekolah. Kolaborasi. Ya, adanya kolaborasi. Nah, bisa nggak Bapak simpulkan sedikit saja pertemuan atau pembicaraan kita dari awal sampai tadi, misalkan apa kesimpulannya nih dari pembicaraan? Kesimpulannya dari pertemuan ini bahwa dalam supervisi itu tidak melulu pada hal administrasi, ternyata ada hal-hal yang perlu dibangun terlebih dahulu sebelum melaksanakan supervisi. Dan dengan adanya observasi ini
terjalin komunikasi baik dari supervisor maupun yang akan supervisi, dan ini akan mengurangi dampak tempo tegangan. Yang kedua, dampak kesananya itu adanya tindak lanjut dari supervisi ini. Jadi dari supervisi jangan langsung berhenti sudah supervisi sudah, tapi kedepannya itu ada tindak lanjut dari supervisi ini. Jadi kesimpulannya itu bahwa supervisi ini tidak berhenti sampai di sini ya, tidak hanya administrasi, juga harus terjalinnya kolaborasi yang baik dari mulai persiapan sampai nanti setelah observasi, tidak hanya berhenti sampai di sana, tapi ada tindak lanjut ke depannya, ada keberlanjutannya. Nah, sepertinya pertemuan kita atau pembicaraan kita sudah ada di ujung ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi dengan baik. Nah, kira-kira nih sebelum kita akhiri pembicaraan kita pada hari ini, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan praobservasi ini? Perasaannya jujur saja pas pertama, apalagi sudah bagaimana kita rasakan kalau pas supervisi itu gugup. Dan ternyata sudah adanya praobservasi, perasaan tersebut sedikit demi sedikit hilang. Yang kedua, timbulnya percayaan diri bahwa dalam nanti supervisi ini ada gambaran bagaimana yang harus dilakukan, apa saja aspek-aspek yang dipersiapkan. Jadi tidak mengabur ke sana kemari. Jadi perasaannya dari bingung, dari gugup, ternyata sekarang udah plong, udah beban sudah mulai berkurang. Dan nanti pas pelaksanaan pun udah semakin siap menghadapi supervisi tersebut. Alhamdulillah ya, dengan adanya pertemuan praobservasi ini, jadi ada terbangun hubungan kemitraan ya Pak, tidak ada jenjang, misalkan ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, kemudian supaya nanti dalam kegiatan supervisinya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Saya sudah tidak sabar nih Pak untuk melihat besok kegiatan supervisinya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, anak-anak merasa nyaman, merasa tenang berada di kelas ya. Nah, sampai mungkin kita bertemu lagi besok ya Pak, di waktu, di rencana atau jadwal yang sudah kita sepakati. Terima kasih Bapak atas waktunya, semoga Bapak selalu sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini kita catat untuk bergulir, dan untuk pertemuan sekarang hari berapa? Selasa tanggal 23. Sekarang kalian belajar bahasa Indonesia, dan ini merupakan pelajaran yang berapa? Yang keempat ya? Yang pertama pelajaran yang kedua sudah, dan yang sekarang yang keempat itu pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk berdoa kepada AN, silakan pimpin dan berdoanya dalam hati saja. Siap. Coba pimpin doa. Kembali lagi. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk perangkat selesai, mudah-mudahan ruang kalian dijawab. Yang dalam kalian ada teman-teman yang tidak hadir. Di sini ada siapa saja yang tidak hadir? Ada 4 orang, 2 orang. Di sini ada ayam, berapa orang tidak hadir? 2. Siapa saja? Bagus. Nanti kalian saling memperhatikan dan berteman. Di antara ini seluruh siswa yang 32 ada 2 yang tidak hadir, yaitu Asep dan Repan. Untuk Asep ini sakit ya, kalau yang Repan itu tanpa keterangan. Kemudian yang sakit diberi kesehatan, dan yang
Ini nanti ditanyakan kenapa dia tidak hadir. Dan untuk materi yang akan dipelajari, bagaimana telah hanya beberapa waktu yang lalu, itu materinya tentang drama ya, pengertian drama. Dan sebelum pelajaran dimulai, kalian silakan untuk berdiri dulu untuk ice drinking. Jadi ice drinking ini perlu ice drinking dengan nyanyian yang sudah dipelajari. Sudah hafal lah. Tahu lagunya naik-naik puncak dulu? Tahu. Gimana? Nah, terus caranya sekarang sambil digabungkan dengan olahraga. Nah, itu kalau naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi. Kalau naiknya dari sini. Naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Berapa kali? 2 ya. Ulangi lagi. Yang selanjutnya kalau kiri kanan. Ini gini. Kiri mana? Kiri kanan. Kalau kulihat ini kulihat saja. Lagi 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Lagi. Naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, bagus. Silakan kalian duduk kembali. Itu ice drinking untuk penyegaran karena kalian tadi sudah belajar yang sudah menyita perhatian dan energi kalian. Dan untuk yang selanjutnya, supaya perusahaan pembelajarannya, Bapak ingin tahu dulu perasaan kalian pada hari ini. Apakah lagi senang atau sedang bersedih? Bagus, lagi senang atau sedih? Bagus. Kalau dilihat dari wajahnya, bagus lagi tersenyum-senyum saja. Tidak tahu kenapa. Dan untuk sebagaimana yang kalian mengharapkan, untuk sekarang kalian tuliskan perasaan kalian. Kalau yang dulu itu kalian menggambar ya. Kalau sekarang kalian tuliskannya apakah kalian sedih, senang, nah cuma 2 aja lah, sedih dan senang. Gak paham? Kalian silakan bagus bagikan. Satu bos. Atau ada pilihan yang lain selain sedih dan senang? Biasa aja. Silakan. Ya sudah menerima silahkan tuliskan, gak usah pakai nama, langsung aja. Kalau beres, silahkan tempelkan di depan. Kita lihat berapa orang yang lagi sedih, yang lagi senang, yang biasa aja, gaya lagi sebenarnya. Kalau yang sedih. Ya silakan tuliskan. Kalau udah beres masing-masing ke depan tempelkan. Jangan dititipkan. Udah tulis langsung.
Rizky ke depan, tempel. Reja, tempelkan. Waktu terus berjalan. Silakan kalian kelompokkan dua orang aja sini, kelompokkan yang berapa orang. Di hari ini kalian banyak yang rasanya yang netral ya. Kalau yang senang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yang ini ada 2 orang. Yang lagi sedih beri ke gembiranya sudah kembali ini. Kalau yang biasa saja ini sama. Mudah-mudahan kalian nanti punya perasaan gembira yang belajar dengan teman-teman kalian. Dan yang selanjutnya kita lihat pembelajaran hari ini. Ingat tadi yang akan disampaikan nanti. Ini kepada dasarnya yaitu menelaah karakteristik unsur-unsur dalam teks drama. Beberapa waktu yang lalu kalian pernah mempelajari apa itu drama. Dan sekarang itu unsur-unsurnya. Indikator pencapaian, indikator tanda-tanda. Jadi kalau kalian nanti belajar udah mencapai ini berarti kalian sudah berhasil. Indikator itu artinya tanda. Yang pertama mengidentifikasi karakteristik unsur drama. Jadi kalian bisa mengidentifikasi prinsip karakteristik sifat-sifat dari drama. Jadi dari alur, kedua ke tema, alur, latar, tokoh dan watak. Ada yang tahu apa itu tema? Sehingga nanti dibahas. Alur, kata alur, jalan cerita bagus. Yang selanjutnya ini ada latar. Latar itu tempat kejadian cerita, tokoh dan watak. Yang kedua memilih karakteristik kaidah kebahasaan. Jadi dalam drama itu ada bahasa tertentu yang digunakan. Dan yang ketiga menyimpulkan karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama. Karena waktunya kita singkat, makanya untuk material sekarang tidak terlalu diperdalam. Jadi kita fokus kepada unsur-unsur drama yang di sini. Yang selanjutnya pernah kalian nonton drama? Drama apa saja? Kayak sinetron sama. Itu drama-drama saja. Karena kalau drama beda dengan buku. Ini drama bukan? Kalau teks sendiri drama atau naskah? Kalau yang drama itu yang dipentaskan. Kita lagi ada perpisahan kelas kalian di kelas 9. Kalau kalian ingin menampilkan sebuah drama, silakan saja nanti daftar. Ada di kelas ini, mudah-mudahan ada. Dan nanti kalian
kalian bisa pentaskan drama sekarya kalian. Langsung ke materi saja ini. Ini teks drama. Unsur-unsur drama di sini ada berapa? Ada 6. Yang pertama, alur. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ini saran bukan sarana. Mungkin salah keyboard ini. Yang pertama, unsur-unsur drama. Apa itu alur? Yang tahu? Silahkan cari buku paket kalian. Apa itu alur? Jalan cerita. Jadi hanya sebuah cerita namanya alur. Alur itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada 3. Ada alur maju, alur apa lagi? Alur mundur, dan alur satu lagi alur gabungan. Jadi 3 alur. Alur maju itu alur yang menceritakan dari awal sampai akhir. Dari buku, silahkan kalian lihat, kalian perhatikan. Alur ada berapa? Ada 3 ya. Alur maju itu menceritakan dari awal sampai akhir. Yang kedua alur mundur, balikannya dari tadi. Kalau alur mundur itu menceritakan kejadian dari akhir peristiwa sampai ke awal. Misalnya kalian sekarang lagi belajar sampai ke tidur lagi, itu namanya alur mundur. Kalau gabungan itu gabungan antara alur maju dan alur. Yang selanjutnya ada latar. Latar artinya tempat kejadian suatu peristiwa. Semacam sekarang, latar tempatnya di mana? Selain di kelas, di sekolah. Latar suasananya gerah, dingin, dinginan, kepanasan. Nah, yang latar waktunya siang, malam, atau pagi? Siang. Itu latar tempat dan waktu. Yang selanjutnya di sini tema. Tema itu artinya hidup pokok suatu cerita. Itu namanya tema. Di buku ada tidak? Silahkan kalian cari unsur-unsur teks drama. Kalian cari unsur-unsur teks drama. Ya. Guys, mana sana unsur-unsur teks drama? Ada. Halaman berapa? Halaman 205. Tema, apa itu tema di sana? Ada tidak? Yang kamu tahu tidak ada di buku. Jadi kalian harus tahu pengertian tema. Tema artinya ide cerita. Yang selanjutnya tokoh. Tokoh artinya pemeran dalam sebuah drama. Dalam sebuah drama kalau ada tidak tokoh berarti tidak bisa disebut drama. Yang selanjutnya ini ada amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah drama. Dan yang selanjutnya ini saran atau amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang cerita tersebut kepada penonton. Ulangi lagi. Unsur-unsur drama ada berapa? Yang pertama, yang kedua, tiga, kalau disingkat apa ya? Yang pertama alur, amanah, tokoh, tema, latar, dan saran.
Yang pertama kan dok. Lalu yang kedua amanat, yang ketiga pokok, yang keempat tema, yang kelima yang terakhir saran. Betul. Alia, pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita drama seperti apa, Alia? Yang mana kira-kira dari antara semua ini pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah drama yang mana? Amanat. Kalau yang pemeran dalam sebuah drama namanya tokoh. Kalau karakter dalam sebuah drama ini saya terus ya, tokoh dan penyokongan. Yang selanjutnya hidup pokok sebuah drama disebut apa? Tema. Dan yang terakhir tempat kejadian suatu cerita. Dan untuk lebih memperkaya pengetahuan kalian, nanti kerjakan ini di ada KPD yang saya kerjakan, satu kelompok 4 orang dan kelompoknya udah dibagi-bagi sebagaimana kemarin ya, sudah ada untuk kelompoknya, dan ini kerjakan hari ini. Dan lagi dalam kelompok. Silakan kasih nama dahulu. Kelompok 4 orang. Ya, silakan kalian berkumpul berhadapan-hadapan dan kalian di sini di depannya kalian tulis namanya siapa saja, kelasnya. Udah langsung berhadapan, tulis. Nama singkat. Yang itu bertiga ya? Sudah berdua ini? Belum. Kalau sudah kalian buka yang ini nih, yang bagian B, yang ini nih, yang ini, udah, yang ini. Perhatikan yang sudah berikut ini, yang ini nih, yang B. Ya, silakan kerjakan. Bisa tangan di sana. Yang ini sih. Yang ini nih, ada yang gambar merah. Tadi yang ini nih, jangan
Nah, berenang. Yang tadi kalau udah beres dilanjutkan. Kalian perhatikan di sini. Mana yang fiksi, mana non fiksi? Tahu fiksi? Non fiksi tahu? Nah. Yang ini udah beres. Yang selanjutnya yang ini. Ini fiksi atau non fiksi yang pertama ini? Yang pertama. Fiksi non fiksi? Kalau yang fiksi itu hayalan. Kalau yang non fiksi semacam buku pelajaran, buku sejarah, itu namanya non fiksi. Kalau yang cerita pertama fiksi non fiksi? Fiksi. Yang kedua? Yang kedua? Non. Udah, saya akan kalian kerjakan terus. Kalau ada masalah langsung tanyakan. Bacakan ceritanya oleh satu orang. Silakan hasil karya kalian bacakan terlebih dahulu. Silakan satu kelompok yang ini bacakan hasil karyanya yang ini. Jawaban yang ini. Ada yang ada sama-sama yang ini? Silakan berdiri dulu. Dan nanti ini sisanya buat PR saja lah. Dan dilaporkan hari Kamis. Baca. Buka halaman berapa ini? Ada gambar? Nah, silakan baca. Judulnya apa di sana? Pulang. Itu pulang memasukkan anak. Apakah termasuk novel, cerpen juga? Novel. Yang kedua, kajian pura-pura masuk ke mana? Yang selanjutnya masuk mana? Pendamping yang satu lagi. Fiksi. Dah, duduk. Silakan kalian buka dulu ya ini, kelompok semua kelompok. Silakan buka dulu. Ya, ini yang sudah ini. Yang pulang termasuk yang mana? Yang pulang masuk ke mana? Novel, betul. Yang pulang termasuk novel. Silakan kalian kasih tanda panah. Kasih tanda panah dulu. Yang selanjutnya kancil termasuk mana Pak Jim? Fiksi, betul. Kasih tanda panah. Sambungkan. Kelompok gereja yang 60 sahabat Rasul masuk mana Riz? Buku pendamping atau non fiksi? Nah, non fiksi betul. Kalau yang LKS, buku pendamping, dah betul. Yang sisanya ini kalian kerjakan di rumah ya. Karena sekarang ada matematik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti ketemu lagi di hari Kamis. Dan insya untuk ulangan umum kalian tanggal berapa? Tanggal 5, berarti berapa minggu lagi? 2 minggu lagi ya, sekarang tanggal 23. Berarti pertemuan minggu depan, minggu depannya lagi langsung. Dadah. Ada pertanyaan dulu? Jadi silakan. Ini kerjakan dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silakan tadi nanti tanyakan tadi. Kalau ada waktu silakan aja. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk pembelajaran yang selanjutnya kita bertemu lagi sehari. Dan jangan lupa tugas yang kalian tadi kerjakan yang belum beres kalian selesaikan secara berkelompok dan nantinya dilaporkan pada pertemuan berikutnya. Dan tugas ini berguna untuk menambah nilai dan menambah pengetahuan kalian. Dan sebentar lagi kalian akan melakukan kenaikan kelas. Dan kenaikan kelas itu dipengaruhi yang pertama nilai, yang kedua sikap, dan
Dan yang ketiga, kehadiran kalian yang kurang dari 80% akan berpengaruh pada kemenangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan mohon bantuannya ini untuk nanti dibereskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.